Habib Rizik mulai jilat Prabowo, meminta Prabowo dilantik, tetapi tidak dengan Gibran. Gibran tidak usah dilantik karena pelanggaran Mahkamah Konstitusi dan karena cawe-cawe. Inilah Habib Rizik. Itu bahaya. Nah maka itu yuk saya mengajak seluruh bangsa Indonesia ke depan, kalau memang nanti Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, saudara, kita jaga, kita lindungi. Jangan sampai Pak Prabowo ini ditunggangi, saudara, oleh Jokowi dan kroni-kroninya, saudara. Nah, jadi perjuangan mahasiswa sekarang nggak main-main. Kalau mahasiswa sekarang menolak adanya Gibran sebagai wakil presiden, wajar. Kenapa? Karena putusan MK-nya kan direkayasa. Putusan MK-nya itu kan cawe-cawe, saudara, sehingga dia boleh jadi wakil presiden. Nah, sebetulnya Pak Prabowo-nya sendiri jadi capres sudah bagus, menang, silakan. Nah, tapi ada problem-problem di sekitar Pak Prabowo ini, yuk yang sama-sama kita beresin, saudara. Ya, kalau Gibran dianulir tidak perlu jadi wakil presiden kan boleh aja. Prabowo bisa kok jadi presiden sendirian, lalu nanti wakil presidennya bagaimana? Bisa dipilih oleh MPR, saudara. Wakil presidennya, saudara, kalau bermasalah ya berhentikan, anulir, mumpung belum dilantik, saudara. Apa perlu gelar pemilu ulang? Enggak usah pilpres ulang, enggak perlu, saudara. Prabowo silakan dilantik, nanti wakilnya bisa dipilih oleh MPR, saudara. Habib Rizik meminta Gibran jangan dilantik. Nanti urusan wakil presiden bisa dipilih melalui MPR. Itulah akal bulusnya Rizik Syihab. Tentu saja Prabowo tidak akan mau mengikuti dari apa yang disarankan oleh Rizik Syihab. Hati saya, insting saya mengatakan Pak Jokowi waktu itu orang merah putih, cinta Indonesia, cinta rakyat. Kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia dan cinta rakyat Indonesia? Saya tidak mau diadu domba. Begitu beliau ajak saya katakan ya, saya bergabung, dan kita bersatu, dan Indonesia tenang, dan Indonesia kuat, dan Indonesia tidak mau diadu domba lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Memisahkan Prabowo dengan Pak Jokowi itu sangat sulit menurut saya. Karena ada separohnya, ada Pak Jokowi Junior kan. Ini kan sudah pernah bilang tuh, ada Jokowi Junior yang bersama Pak Prabowo hari-hari ini. Gitu. Tapi mengamputasi nggak mungkin lah. Tapi kalau misalnya Pak Jokowinya yang kemudian memutuskan menarik diri dari politik, misalnya setelah ini nggak cawe-cawe apa segala macam, itu kan bisa aja. Tapi kalau dari sisi Pak Prabowo, ya yang kita lihat sepak terjang Pak Prabowo, dia bukan orang yang bisa melepaskan, bukan meninggalkan nih. Dia bukan tipikal orang yang bisa melepaskan orang yang pernah berjasa sama dia. Melepaskan nggak bisa tuh. Bahkan orang tuh pengen pergi, dia mungkin nggak kasih lepas tuh. Kalau ngelihat perjalanan hidup Pak Prabowo, dia tuh nggak bisa tuh melepaskan orang yang berjasa sama dia, tuh dia nggak bisa kasih lepas, tuh nggak bisa. Bang Sandi itu bukan berjasa, itu mengkhianati itu. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan seluruh kadernya berada di belakang Presiden Joko Widodo, Jokowi. Bahkan jika Jokowi disakiti, maka seluruh kader juga nantinya akan ikut tersakiti. Hal tersebut diungkap Prabowo saat memberikan sambutan dalam apel akbar kader di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024. Dia mulanya menyatakan partainya menghargai pengabdian Presiden Jokowi. Prabowo lantas menyinggung pesan dari Jokowi untuk melanjutkan programnya untuk masyarakat. Karenanya, ia pun berjanji akan melanjutkan program Jokowi. Prabowo menambahkan pihaknya juga akan menjaga dan berada di barisan Presiden Jokowi. Dia menyebut penyerangan kepada Jokowi sama saja dengan menyerang seluruh kader Gerindra. Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah
Siapapun yang dipilih gak ada masalah, gak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, iya kan? Enggak ada urusan, silahkan. Enggak ada intervensi. Saya jamin, enggak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip, tolong ini jadi ini, enggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah, saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita. Kita ajak semua kekuatan kita ajak bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kalau orang menganggap bahwa Pak Jokowi akan hilang atau apa, enggak lah. Apalagi kalau bicara pribadi Pak Prabowo ya. Iya kan itu Prabowo itu bahwa saya Prabowo tidak- akan mengkhianati Jokowi atau apa? Pertama, Prabowo itu saya tidak pernah melihat dia mengkhianati orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo sebenarnya menyakiti orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo menipu orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo mengabaikan orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo itu melupakan jasa orang. Itu sesuatu yang mustahil tuh dalam kosakata Pak Prabowo, dalam hidup Pak Prabowo. Jadi saya malah sangat optimis Mas bahwa akan ada sesuatu yang unik dan mengharukan ya. Saya unik dan mengharukan ke depan ini dalam hubungan dua orang ini. Jadi saya kira apa yang sudah terjadi dan karya dari Pak Jokowi dan karya dari berdua ini yang mengantarkan kita sampai pada posisi stabil sekarang ini luar biasa. Tidak mungkin itu akan, memang ada orang sih yang pikirannya kan kalau bisa orang ini berantem ya dua ini kan ada tuh begitu tuh. Kalau bisa ini orang berkelahi terus ya kan, wah udah Jokowi mulai ditinggal, ini udah jalan sendiri. Itu kan angan-angan mereka karena niat jahat untuk supaya orang ini berantem itu. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menampik kabar keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Prabowo, isu itu dibuat sebagai upaya adu domba. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto membantah kabar yang menyebut hubungannya dengan Presiden Joko Widodo retak. Ia menilai kabar itu adalah isu yang dibuat sebagai upaya adu domba. Menurutnya hubungannya dengan Presiden Joko Widodo sangat baik. Prabowo juga menyinggung podcast-podcast yang kerap membahas dirinya. Ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong. Oh Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya sudah selesai ya. Nah, sekarang bagian yang menggembirakan. Sebelumnya, kabar keretakan hubungan Prabowo dengan Jokowi berembus pasca Pilpres 2024. Warganet mengaitkannya dengan beberapa potongan video yang beredar dengan narasi negatif hubungan Prabowo dan Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tadi saya baca Agus Harimurti bilang Pak Prabowo belum mau menerima ucapan selamat. Fair enough. Apakah karena KPU belum resmi? Bukan. Karena dia masih menunggu keadaan memburuk, bukan keadaan membaik. Kalau keadaan membaik, Prabowo akan dapat beban, yaitu mesti menenteng-nenteng Jokowi, menenteng-nenteng Gibran, menenteng-nenteng Kaisang selama 5 tahun ke depan. Jadi secara tadi real politics, bagi Prabowo lebih baik
Jokowi dimaksulkan daripada Prabowo harus menyelamatkan mereka selama 5 tahun. Itu kacau. Angket itu harusnya bukan sekedar memeriksa, memaksulkan. Dan diam-diam Gerindra pasti setuju. Karena terlalu lama tunggu sampai Oktober itu. Bayangkan tunggu sampai Oktober, semua analisis Profesor Ikrar tadi itu, harga naik, kecemasan terhadap keadaan global, kemungkinan terjadi kembalinya politik kanan segala macam itu panjang. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan, bayangin coba. Dalam 7 bulan bisa aja Jokowi kembali kemampuan dia cewek-cewek karena masih banyak ante-antenya. Lalu Prabowo goncang di tengah jalan tuh. Dan bisa terjadi kekacauan ekonomi diincar oleh global politics. Kan itu dasarnya. Jadi sekali lagi, supaya it goes on, sebaiknya Presiden Jokowi keluarkan dekret dan mengatakan saya mundur, kekuasaan ada pada Prabowo, selesai problem. Tanpa perlu ada hak angket, demonstran pasti berhenti. Karena itu faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat bersaing dalam 2 kali pilpres, Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kini keduanya semakin dekat di berbagai kesempatan. Kedekatan keduanya kali ini nampak saat Presiden Jokowi menyempatkan dirinya mampir ke ruang kerja Prabowo di sela-sela rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2023. Bahkan di beberapa kesempatan Presiden Jokowi kerap menggunakan bahasa simbol untuk menjelaskan sikap dan posisi politiknya, terutama dalam memberikan dukungan terhadap calon presiden pada 2024 nanti. Syarat Jokowi ini pernah dilontarkan pada HUT Partai Perindo ke-8 beberapa waktu lalu. Jokowi menilai Prabowo sosok yang pantas menjadi presiden pada 2024 nanti. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Info A1 nih, gue dapat bocoran dari Ordal alias orang dalam. Pak Prabowo setelah dilantik nanti, dia bilang tidak akan tunduk oleh siapapun, termasuk Pak Jokowi. Pak Prabowo akan tetap teguh pada pendirian dan garis partai. Gue tanya dong sama Ordal ini, terus IKN gimana bos? Dia bilang, ente simpulkan aja sendiri, sampai hari ini tidak ada tuh investasi asing yang masuk. Terus gue bilang, bakal ada hambalang chapter 2 dong. Dia bilang, bukan gue yang bilang ya, lu.